wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Resvian Anggita dengan NIM 16011 00024, Hanifah Astri Ermayanti dengan NIM 18011 00003, Tristio Ari dengan NIM 18011 00019, Hidayatul Hilmiyah dengan NIM 18011 00024, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Vina Dwistiani dengan NIM 18011 00042. Kelompok 4 akan membawakan materi mengenai model pembelajaran realistik atau Realistic Mathematics Education. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian model pembelajaran realistik atau Realistic Mathematics Education. Model pembelajaran matematika realistik adalah model yang menekankan pada kebermaknaan konsep matematika. Suatu pengetahuan menjadi bermakna bagi siswa jika dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam suatu konteks atau pembelajaran menggunakan permasalahan yang realistik. Menurut Wijaya, suatu masalah disebut realistik jika masalah tersebut dapat dibayangkan atau nyata dalam pikiran siswa. Pembelajaran matematika realistik menggunakan konteks dunia nyata sebagai topik pembelajarannya. Pendekatan matematika realistik harus mempunyai keterkaitan dengan situasi yang nyata, yang mudah dipahami dan dibayangkan oleh siswa. Pembelajaran matematika sendiri diterapkan melalui peristiwa yang nyata dalam kehidupan yang dekat dengan pengalaman siswa dan relevan dengan masyarakat sehingga dapat dibayangkan oleh siswa. Ilmu matematika diperoleh siswa dari mengonstruksi secara mandiri konsep berdasarkan peristiwa nyata yang dapat dibayangkan oleh siswa sendiri. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Hidayatul Hilmiyah. Kepada Ibu Hidayatul Hilmiyah, saya persilakan. Ya, selanjutnya prinsip-prinsip model pembelajaran matematika realistik. Menurut Grave-Major terdapat 3 prinsip dalam Realistic Mathematics Education, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penemuan kembali terbimbing atau permatematikaan progresif. Prinsip ini mengacu pada pandangan konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer atau diajarkan melalui pemberitahuan guru, melainkan dari diri siswa sendiri. Prinsip ini menghendaki bahwa dalam pembelajaran matematika realistik dari masalah konseptual yang diberikan oleh guru di awal pembelajaran. Kemudian dalam menyelesaikan masalah, siswa diarahkan dan dibimbing terbatas sehingga siswa mengalami proses menemukan kembali konsep, prinsip, sifat, dan rumus matematika sebagaimana ketika konsep, prinsip, sifat, dan rumus itu ditemukan. Yang kedua, prinsipnya fenomena pembelajaran. Prinsip kedua pembelajaran matematika realistik ini menekankan pada pentingnya masalah kontekstual untuk memperkenalkan topik-topik matematika kepada siswa. Prinsip ini terkait dengan suatu gagasan fenomena pembelajaran yang menghendaki bahwa di dalam menentukan masalah kontekstual untuk digunakan dalam pembelajaran dengan pendekatan metode pembelajaran matematika realistik didasarkan atas 2 alasan, yaitu yang pertama untuk mengungkapkan berbagai macam aplikasi suatu topik yang harus diantisipasi dalam pembelajaran. Yang kedua, untuk dipertimbangkan pantas tidaknya masalah kontekstual itu digunakan sebagai poin-poin untuk suatu proses pematematikaan yang progresif. Yang ketiga, model-model dibangun sendiri. Peran self-development model merupakan jembatan bagi siswa dari situasi real ke situasi konkret atau dari matematika formal ke bentuk informal ke bentuk formal. Artinya, siswa membuat sendiri dalam menyelesaikan masalah. Berbagai model tersebut pada mulanya mungkin masih mirip dengan masalah kontekstualnya. Ini merupakan langkah lanjutan dari penemuan ulang dan sekaligus menunjukkan bahwa sifat bottom up dari bawah ke atas mulai terjadi. Nah, model-model tersebut diharapkan untuk mampu mengubah kepada bentuk matematika yang formal. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Tristyo Ari. Kepada Ibu Tristyo Ari, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan karakteristik model realistik. Karakteristik model pembelajaran realistik yang pertama yaitu penggunaan konteks, yaitu eksplorasi masalah matematika dalam suatu konteks yang dapat dibayangkan oleh siswa sebagai titik awal pembelajaran. Yang kedua yaitu penggunaan model, yaitu pengembangan model dan perangkat matematika yang dilakukan oleh siswa atas masalah matematika yang diberikan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan hasil kerja dan konstruksi siswa, yaitu penggunaan model solusi dan kontribusi siswa sebagai dasar pengembangan pengetahuan matematika siswa ke yang lebih tinggi atau lebih formal, atau biasa disebut progress life mathematication. Yang keempat yaitu proses pembelajaran berbasis interaktivitas, yaitu proses pembelajaran yang membuka ruang diskusi dan interaksi antara siswa dan siswa, serta siswa dan guru atau kooperatif. Yang kelima yaitu pengkaitan dengan berbagai pengetahuan lainnya, yaitu proses pembelajaran yang bersifat terbuka dan holistik, di mana pengetahuan-pengetahuan baik dalam ataupun luar matematika dapat berkontribusi dalam proses pembelajaran matematika. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi tentang komponen-komponen model pembelajaran realistik. Melalui aktivitasnya, komponen dalam pembelajaran ini ada dua macam, yaitu komponen matematisasi horizontal dan komponen matematisasi vertikal, yang diharapkan siswa dapat menemukan dan mengkonstruksi konsep-konsep matematika. Yang pertama yaitu komponen matematika horizontal. Komponen matematisasi horizontal merupakan permodelan situasi masalah dengan menggunakan bahasa matematika yang sudah dimiliki. Atau dengan kata lain, matematisasi horizontal bergerak pada dunia nyata ke dunia simbol. Komponen matematisasi horizontal ini meliputi antara lain yaitu proses informal yang dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan suatu soal. Yang kedua, membuat model. Yang ketiga, membuat skema. Yang keempat, menemukan hubungan memindah masalah dunia nyata ke masalah matematika. Yang kedua yaitu komponen matematisasi vertikal. Komponen matematisasi vertikal adalah membangun dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia simbol. Komponen matematisasi vertikal meliputi antara lain yang pertama yaitu proses menyatakan suatu hubungan dengan suatu formula atau rumus. Selanjutnya memakai berbagai model. Yang ketiga, membuktikan keteraturan. Yang keempat, merumuskan konsep baru. Dan yang kelima, melakukan generalisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Hidayatul Ilmiah. Kepada Ibu Hidayatul Ilmiah, saya persilakan. Tujuan pembelajaran matematika realistik sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan matematika lebih menarik, relevan, dan bermakna, tidak terlalu formal dan tidak terlalu abstrak. Yang kedua, mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa. Yang ketiga, menekankan belajar matematika timing by doing. Yang keempat, memfasilitasi penyelesaian masalah matematika tanpa menggunakan penyelesaian yang baku. Dan yang terakhir, kelima, menggunakan konteks sebagai titik awal pembelajaran matematika. Ya, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Hanifah. Kepada Ibu Hanifah, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan tentang kelebihan dan kelemahan model pembelajaran realistik. Kelebihan model pembelajaran realistik yang pertama, pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa tentang keterkaitan matematika
dengan kehidupan sehari-hari dan kegunaan matematika. Yang kedua, pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dapat dikembangkan sendiri oleh siswa. Dengan kata lain, tidak hanya dapat dikembangkan oleh mereka yang disebut sebagai pakar dalam bidang tersebut. Yang ketiga, pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa dalam menyusun soal atau masalah tidak harus tunggal dan tidak harus sama antara yang satu dengan yang lain. Yang keempat, pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa untuk mempelajari matematika, proses pembelajaran adalah sesuatu hal yang utama. Oleh karena itu, siswa dapat memperoleh sendiri konsep-konsep matematika. Selain itu, ada juga kelemahan dari model pembelajaran realistik. Kelemahan yang pertama, proses mengimplementasikan pembelajaran matematika realistik memiliki perubahan yang sangat mendasar dan tidak mudah untuk dipraktikkan. Misalnya, mengenai siswa, guru, atau penerapan soal-soal kontekstual. Yang kedua, soal-soal kontekstual memiliki banyak syarat-syarat yang dituntut dalam pembelajaran matematika realistik, dan dalam topik matematika sulit untuk dipelajari oleh siswa. Apalagi jika soal-soal kontekstual memerlukan berbagai macam cara. Yang ketiga, siswa didorong agar mampu menemukan berbagai cara untuk menyelesaikan soal. Hal ini juga tidak mudah dilakukan oleh guru. Yang keempat, proses pengembangan keterampilan berpikir siswa bukanlah sesuatu hal yang sederhana. Hal ini dikarenakan proses dan mekanisme berpikir siswa untuk menemukan penemuan terhadap konsep-konsep matematika hanya tertentu saja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Anggita. Kepada Ibu Anggita, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah model pembelajaran realistik. Yang pertama itu langkah memahami masalah kontekstual. Jadi, guru memberikan masalah kontekstual sesuai dengan materi pelajaran yang sedang dipelajari siswa. Kemudian meminta siswa untuk memahami masalah yang diberikan tersebut. Jika terdapat hal-hal kurang dipahami oleh siswa, guru memberikan petunjuk seperlunya terhadap bagian-bagian yang belum dipahami siswa. Yang kedua itu menyelesaikan masalah kontekstual. Jadi, siswa mendeskripsikan masalah kontekstual, melakukan interpretasi aspek matematika yang ada pada masalah yang dimaksud, dan memikirkan strategi pemecahan masalah. Selanjutnya, siswa bekerja menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketiga itu membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Jadi, guru menyediakan waktu dan kesempatan kepada siswa untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban mereka secara berkelompok. Yang keempat itu menyimpulkan. Berdasarkan hasil diskusi kelas, guru memberi kesempatan pada siswa untuk menarik kesimpulan yang diselesaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi model pembelajaran realistik. Pembelajaran matematika di sekolah, kita selama ini terdapat kebiasaan dengan urutan sajian pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diajarkan teori, definisi, atau teorema. Dan yang kedua, diberikan contoh-contoh. Yang ketiga, diberikan latihan soal. Jadi, alternatif usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan hasil belajar siswa adalah melalui model pembelajaran matematika realistik. Pendekatan pembelajaran matematika realistik dikembangkan berdasarkan pemikiran mengatakan bahwa matematika merupakan aktivitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implementasi model pembelajaran realistik. Alternatif usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan matematika adalah melalui model pembelajaran matematika realistik.
Pendekatan pembelajaran matematika realistik dikembangkan berdasarkan pemikiran Hans Franz Tessel untuk menemukan kembali konsep-konsep matematika melalui bimbingan guru. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Kesimpulan dari materi mengenai model pembelajaran realistik yaitu pendekatan pembelajaran matematika realistik merupakan suatu cara yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat beradaptasi dengan peserta didik. Dalam pendekatan pembelajaran matematika realistik, peserta didik dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator. Prinsip dari pembelajaran realistik merupakan dasar berpikir dan bertindak yang benar dalam pembelajaran realistik. Dalam pemahaman akan prinsip-prinsip pembelajaran realistik, mutlak harus dikuasai oleh seorang guru yang hendak menggunakan pendekatan pembelajaran model realistik. Pemahaman terhadap prinsip juga tentunya agar guru ketika hendak mengimplementasikan pada proses pembelajaran tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan. Demikian presentasi dari kelompok 4. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.